Shalom, salam sejahtera, salam kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk sama-sama belajar dan mendengar firman Tuhan. Hari ini kita belajar dan mendengar firman Tuhan yang diambil di dalam 1 Tawarik 16 ayat 34. Sekali lagi 1 Tawarik 16 ayat 34, dan saya akan bacakan di sini dalam terjemahan bahasa Indonesia. Begini bunyi firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar satu tema yang baru, yaitu kesyukuran. Dan pada minggu ini kita belajar subtema, yaitu bersyukurlah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bila kita bercakap, bila kita berbicara mengenai bersyukur, itu berarti kita menyatakan ucapan syukur, terima kasih kita kepada Tuhan. Sebab kita tahu hanya Tuhan yang layak menerima segala pujian syukur dari kita. Saudara, ada ramai orang yang bersyukur kepada Tuhan atas alasan-alasan tertentu. Contohnya mungkin bersyukur kepada Tuhan karena masih lagi ada kesempatan untuk hidup. Dalam firman Tuhan yang sudah kita baca juga, satu dorongan untuk bersyukur kepada Tuhan atas alasan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan bangsa Israel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang sudah kita baca, orang-orang Israel patut bersyukur kepada Tuhan. Kenapa orang-orang Israel patut bersyukur kepada Tuhan? Karena yang pertama, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Tuhan baik. Saudara, memang kita patut bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan bukan hanya baik tetapi sangat baik di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau Tuhan tidak lagi bersikap baik kepada manusia, kepada kita, maka pasti Dia bukan Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah sedetik pun bersikap tidak baik kepada kita. Tuhan sentiasa bersikap baik kepada kita. Dalam firman Tuhan yang sudah kita baca, Raja Daud memerintahkan supaya Asaf menyanyikan pujian kesyukuran kepada Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan. Dan di antara kebaikan Tuhan yang diterima oleh bangsa Israel adalah Tuhan dengan luar biasa memberkati orang-orang Israel. Tuhan juga bersikap baik kepada mereka dengan membantu bangsa Israel mengalahkan musuh-musuh mereka. Bahkan dalam firman Tuhan yang kita baca ini, kita dapat melihat bahwa Tuhan baik kepada orang Israel sehingga tabut perjanjian berjaya dibawa ke Yerusalem. Karena kebaikan Tuhan ini, maka memang patutlah orang-orang Israel bersyukur kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga sebagai anak-anak Tuhan patut bersyukur kepada Tuhan sebab Yesus memang sangat baik kepada kita. Saudara, kalau kita senaraikan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, rasanya seumur hidup kita gunakan untuk menyenaraikan kebaikan Tuhan pun tidak akan cukup masanya.
Kenapa? Karena tidak terhitung banyaknya kebaikan Tuhan yang kita terima setiap hari. Saudara, kita bernafas hari ini pun karena kebaikan Tuhan. Kita ada pakaian hari ini pun karena kebaikan Tuhan. Kita ada makanan hari ini pun karena kebaikan Tuhan. Kita ada tempat tinggal hari ini pun karena kebaikan Tuhan. Kita dapat bekerja hari ini pun karena kebaikan Tuhan. Saudara, semua yang ada pada kita, semua yang kita miliki karena kebaikan Tuhan. Kita boleh beribadah, belajar firman Tuhan. Semuanya itu karena kebaikan Tuhan. Saudara, kita menerima keselamatan melalui iman kita kepada Yesus juga karena kebaikan Tuhan. Dan merupakan kebaikan Tuhan yang paling sempurna. Dan karena kebaikan Tuhan itulah, maka kita sebagai anak-anak Tuhan patut bersyukur kepada Tuhan. Dan ini merupakan tindakan terbaik yang patut kita lakukan, bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, kita belajar. Bersyukurlah sebab kasih-Nya kekal selama-lamanya. Maksudnya kita patut bersyukur kepada Tuhan, sebab kasih Tuhan kekal kepada kita. Kasih Tuhan tidak berkesudahan, maka patutlah kita bersyukur kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan yang sudah kita baca, orang-orang Israel memang patut bersyukur kepada Tuhan, sebab kasih Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan sampai selama-lamanya, karena Tuhan Yesus akan senantiasa menyertai dan memberkati kita sampai selama-lamanya. Firman Tuhan di dalam Matius 28 ayat 20, Yesus berkata bahwa Dia akan menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Dan penyertaan Tuhan ini menyatakan kasih Tuhan yang tidak berkesudahan. Kita juga boleh menikmati kemuncak kasih Tuhan yang tidak berkesudahan itu melalui Yesus Kristus. Dia mati untuk menebus kita dari dosa. Kita selalu mendengar firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita, Yesus diberikan supaya kita tidak binasa. Dan semuanya ini menyatakan kasih Tuhan yang tidak berkesudahan supaya kita boleh bersama-sama Yesus di sorga. Dan ketika bersama-sama Yesus di sorga pun, kita akan terus-menerus menerima kasih Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jelas bahwa kasih Tuhan sampai selama-lamanya kepada kita. Sebab itu kita juga patut terus mengasihi Tuhan seumur hidup kita, bahkan sampai kita bersama-sama Yesus di sorga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita dapat menyatakan ucapan syukur kita kepada Tuhan? Yaitu yang pertama, ketika kita mengingat kebaikan Tuhan, apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidup kita, maka kita bersyukur kepada Tuhan. Kebaikan, berkat yang kita terima, kita bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, kita juga dapat menyatakan kesyukuran kita dengan menyatakan, menunjukkan kemuliaan Tuhan kepada orang lain. Melalui kehidupan kita yang bersyukur, melalui kehidupan kita yang baik dan memberkati, semuanya itu boleh menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita juga yang ketiga, kita juga dapat menyatakan kesyukuran kita dengan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Apakah hidup kita persembahkan atau apa yang ada pada kita termasuk uang, kita boleh berikan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang wanita yang ceria. Dia selalu boleh melakukan sesuatu perkara, walaupun perkara buruk terjadi di dalam dirinya. Pada suatu masa, dia terjatuh dari basikalnya.
sehingga menyebabkan dia patah tangan kiri. Tetapi dia berkata, dia bersyukur kepada Tuhan sebab masih boleh pulang ke rumah dengan menunggang basikal, dan dia juga bersyukur karena tidak perlu menjalani pembedahan. Dia juga bersyukur kalau tangan kirinya sahaja yang patah dan dia boleh menggunakan tangan kanannya untuk bekerja. Dia juga bersyukur dan kagum dengan Tuhan karena Tuhan memberikan dia tulang yang kuat, sehingga dia boleh bersyukur kepada Tuhan dan boleh cepat sembuh. Tindakan wanita ini yang menyatakan kesyukuran walaupun dia mengalami sesuatu yang buruk, mengagumkan orang lain sehingga orang lain diberkati. Sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga patut bersyukur kepada Tuhan sebab kita menerima banyak kebaikan daripada Tuhan. Karena itu biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan akan tetap bersyukur kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kita, karena kita tahu Tuhan sentiasa mengasihi dan memberkati kita. Melalui firman Tuhan ini mendorong kita untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu yang sudah kami pelajari. Engkaulah yang mengajar kami supaya kami sentiasa bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mau belajar untuk bersyukur, karena kami percaya Tuhan sentiasa memberkati dan menyertai kami. Bapa di surga, saat ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan dimanapun berada. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Yang sakit, Tuhan sembuhkan apapun masalah kesehatan yang dialami. Dalam pekerjaan, di dalam kehidupan setiap hari kami percaya Tuhan berkati. Bahkan pendidikan anak-anak kami juga Tuhan berkati. Kami juga mau berdoa supaya Tuhan juga yang memberkati gereja kami, pelayanan di dalam gereja kami, ekonomi gereja, para pemimpin gereja kami, bahkan para pemimpin baru, exco yang baru yang sudah Tuhan pilih. Kami percaya Tuhanlah yang sudah memilih mereka, dan kami mau berdoa supaya Tuhan terus memberkati, memberikan mereka kekuatan supaya mereka terus dapat melayani dengan luar biasa di dalam gereja kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa supaya Tuhan kiranya yang memberkati negara kami, keadaan di negara kami, bahkan para pemimpin di negara kami, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Semuanya ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.